Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Rati Rahayu, Siti Nurdafa Nabila Hikmah Maulidah, Triwinarti, Wanda Kirana, Marisa Oktavia, dan Natasha Safitri ingin mempresentasikan materi pertemuan 10 yaitu mengenai hukum investasi dan penanaman modal. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Hukum investasi dan penanaman modal. Hukum investasi menurut Ida Bagus Wijaya Saputra yaitu norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan, dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Hukum investasi pada dasarnya adalah norma hukum yang menjamin perlindungan para investor. Unsur-unsur hukum investasi. Yang pertama, unsur adanya kaidah hukum. Yang kedua, unsur adanya subjek, di mana subjek dalam hukum investasi ialah investor dan negara penerima investasi. Yang ketiga, unsur adanya bidang usaha yang diperbolehkan untuk investasi. Yang keempat, unsur adanya prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi. Dan yang terakhir yaitu negara. Penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah Indonesia. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, mencangkup penggunaan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal Indonesia, mengacu pada persorangan, badan usaha, atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal guna untuk menjalankan bisnis di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal domestik dengan mengandalkan modal dalam negeri. Baik badan usaha maupun perorangan dapat menjadi penanam modal dalam negeri. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan merupakan uang yang mempunyai nilai ekonomis. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Kebijakan dasar penanaman modal. Berdasarkan pasal 4 ayat 1, arah kebijakan mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, mempercepat peningkatan penanaman modal, kebijakan yang terutang dalam bentuk rencana umum dan penanaman modal, memberikan perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal, membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Asas-asas penanaman modal. Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal ada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, berkelanjutan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan penanaman modal. Menurut ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban penanaman modal meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Membuat dan menyampaikan LKPM. Menyampaikan laporan realisasi importasi mesin, barang dan bahan. Menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi
yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak penanaman modal. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam bab 9 pasal 14 diatur mengenai hak penanaman modal, yaitu kepastian hak, kepastian hukum, kepastian perlindungan. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan, yaitu hak pelayanan, berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab penanam modal, menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli, menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.